Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat 1-8 yang berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita belajar Alkitab, kita akan menemukan banyak contoh mengenai kuasa doa. Beberapa di antaranya, yang pertama, Eliezer, seorang hamba Abraham. Ia berdoa supaya Tuhan menuntunnya untuk mendapatkan jodoh bagi Ishak, dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan Ribka kepada Ishak. Dapat saudara baca dalam kitab Kejadian, pasal 24. Yang kedua, ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, mereka berseru-seru minta tolong, supaya dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan memberikan Musa. Dapat saudara baca dalam kitab Keluaran, pasal 2 ayat 23-25. Yang ketiga, ketika Petrus dipenjara dan siap menunggu untuk dibunuh oleh Herodes, seperti yang telah dilakukan kepada Yakobus, jemaat berdoa dan Petrus dengan cara Tuhan keluar dari penjara dan tidak jadi dibunuh. Terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Yang keempat, ketika Paulus dan Silas dipenjara, mereka berdoa dan akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari penjara. Dapat saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Setiap orang Kristen pasti tahu bahwa ada kuasa dalam doa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana supaya hal itu nyata di dalam kehidupan kita. Berdasarkan pembacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8, jika kita ingin supaya doa kita berkuasa, maka doa harus berjalan bergandengan dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama mengapa doa harus berjalan bergandengan atau tidak dapat dipisahkan dari firman Tuhan. Yang pertama, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jika firman Allah tinggal di dalam kita, maka doa kita akan selaras dengan kehendak Allah dan sudah pasti doa kita dijawab Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Yesus mengatakan bahwa dirinya berdiam di dalam diri orang percaya. Selanjutnya, perkataan Yesus berubah dari dirinya berdiam di dalam diri orang percaya menjadi firman-Nya yang diam di dalam diri orang percaya. Pengembangan pikiran ini memberi terang yang sangat berarti mengenai hubungan antara Alkitab atau firman Tuhan dengan doa. Jika firman Kristus yang ada di dalam Alkitab tinggal di dalam hati kita dan kita percaya serta menyerah kepada kebenaran kata-kata Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab, maka sudah pasti kehendak serta permintaan kita sejalan dengan kehendak Allah. Dan dengan demikian, kita tahu bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Salah satu alasan mengapa doa kita tidak berhasil atau jawabannya adalah tidak dari Bapa Surgawi kita karena doa kita bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kedua, jika kehidupan doa kita dibentuk firman Allah, maka kita dapat berdoa dengan keyakinan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berdoa dengan keyakinan karena doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan karena firman Allah ada di dalam hati kita. Itulah alasannya mengapa Paulus mengatakan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Supaya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, berarti kita harus membiarkan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, maka kita harus membaca, menghafal, dan merenungkan firman Tuhan dari sehari ke sehari di dalam kehidupan kita. Jika perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita, maka ketika kita berdoa, doa kita dibentuk oleh firman Allah, sehingga kita berdoa dengan keyakinan. Artinya, kita dapat meraih janji Tuhan di dalam Alkitab menjadi doa kita dan membawanya di hadapan tahta kemuliaan. Selain itu, perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita akan dipakai oleh Roh Kudus untuk membimbing kita dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, jika kita mengabaikan firman Tuhan, maka doa kita merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 9 mengatakan, "Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian." Melalui firman Tuhan dan doalah persekutuan kita dengan Allah terpelihara. Jika kita dengan sengaja melalaikan dan tidak mentaati firman Allah, maka doa kita yang seharusnya berkenan kepada Allah, sebaliknya akan menjadi suatu kebencian bagi Tuhan. Kita tidak dapat mengharapkan Allah akan menjawab doa kita jika sementara kita berseru kepadanya, kita menolak untuk mendengar Dia memanggil kita
melalui firman-Nya. Alasan mengapa Tuhan tidak menjawab seruan doa Israel, karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Dalam kitab Zakaria pasal 7, ayat 12 dan 13 mengatakan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi, firman Allah sangat penting untuk kehidupan doa kita. Yang keempat, melalui Alkitab atau firman Tuhan, kita belajar mengenai apa yang Allah ingin kita lakukan dan kemudian menjadikannya sebagai doa kita di hadapan Allah. Allah ingin kita merenungkan firman-Nya dengan bergairah atau bersuka cita. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Allah ingin kita tidak melanggar firman-Nya, melainkan menyimpannya di dalam sanubari hati kita. Dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 12 mengatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Daud adalah seorang yang mengetahui keinginan Allah bagi kehidupannya, dan kemudian ia menjadikannya menjadi seruan atau doa di hadapan Allah. Daud tidak mau mengalami pengalaman Raja Saul yang menjauhkan firman Allah dan doa dari kehidupannya, dan sebagai akibatnya Tuhan membunuh Saul. Dalam kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan 14 mengatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus mengembangkan cinta dan suka pada firman Tuhan, sehingga doa-doa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Janji ini mengingatkan kita bahwa doa yang berkuasa adalah doa yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Dari renungan hari ini kita belajar bahwa kuasa doa sangat berkaitan erat dengan kedalaman firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Yesus mengajarkan bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan. Doa yang sejalan dengan firman Allah adalah doa yang selaras dengan kehendak-Nya, dan inilah kunci doa yang penuh kuasa. Tanpa firman Tuhan, doa kita bisa menjadi sia-sia, bahkan menjadi kejijikan di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran, membentuk isi doa kita, dan membawa kita kepada penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, membacanya, merenungkannya, serta mempraktekannya, agar doa-doa kita selalu berkenan di hadapan-Nya, dan hidup kita menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia,
Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang telah kami renungkan. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa doa yang berkuasa lahir dari kehidupan yang tinggal di dalam Engkau dan dipenuhi oleh firman-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami lalai membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi hari ini kami mengambil keputusan untuk semakin mencintai firman-Mu, menghidupinya, dan membiarkannya menguasai hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Memberkati juga kehidupan kami dalam segala studi, usaha, dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.